Tanaman bunga di halaman rumah kamu berantakan. Yuk tata bareng supaya bunga yang kita tanam jadi lebih rapi, cantik, dan bikin adem. Halo teman-teman semua, beberapa hari ini aku nggak bikin konten dan hari ini aku mau bikin konten menata bunga-bunga yang ada di halaman rumah. Soalnya bunga di halaman rumah aku udah lama nggak keurus dan berantakan banget. Oke, pertama-tama ini tanaman bunga dan tanaman lainnya aku pindahin dulu ke tempat lainnya karena ini mau dibersihin. Ini tuh selain bunga, ada bibit buah-buahan juga, sengaja aku taruh di sini nunggu agak besaran. Baru nanti kalau udah besar aku pindah tanam. Ini juga bambu sisa pakai buat para-para. Ini tuh udah nggak kepake, jadi aku pindahin aja ke tempat lain. Habis itu aku bersih-bersih, nyapu, aku cabutin semua gulma-gulmanya supaya jadi bersih dan bebas sampah. Setelah bersihin halaman rumah, sekarang aku lanjut pasang paku di temboknya. Ini nantinya mau aku taruhin bunga yang digantung. Tapi ternyata agak susah ya masang besi kayak gini. Aku beberapa kali gagal sampai pakunya itu jadi bengkok. Untungnya akhirnya aku bisa pasang semua besi pakunya. Sekarang aku lanjut nyiapin tanaman dindingnya. Ini aku cuma punya 3 jenis bunga merambat yang bisa digantung. Bunganya aku tanam semua di pot dinding yang baru aku beli. Oh ya, ini aku belinya di Shopee. Kalau kalian mau, nanti linknya aku taruh di kolom komentar ya. Harganya murah dengan kualitas yang lumayan dan tentunya free ongkir walaupun kita pesen dikit. Karena kadang ada toko di Shopee itu minimal kita belanja 30, 100, 120 baru dia free ongkir. Bunganya udah selesai aku tanam, sekarang aku mau siram dulu baru aku taruh di tembok. Bunganya langsung aku tata di tembok rumah yang sebelumnya udah aku pasangin besi paku. Bunga yang di tembok udah semua dan sekarang aku mau lanjut nyiapin bunga yang di pot. Aku punya beberapa jenis bunga, mulai dari begonia, baby rose, kaktus, dan lain sebagainya. Ini bunga kertasnya mau aku bersihin dulu karena mau dipindah ke pot. Tapi sebelumnya mau aku pangkas dulu supaya nggak terlalu tinggi tapi jadi rimbun dan cepat berbunga. Nah, untuk media tanamnya ini aku pakai kompos dan tanah. Aku cuma punya 2 media tanam ini di rumah. Kalau kalian punya sekam bakar atau sekam yang udah difermentasi, itu tuh bagus untuk media tanam. Sekarang bunga kertas atau bunga bougainville-nya langsung aku pindah ke pot yang udah aku siapkan. Ini aku pindah bunganya aja, polybag-nya aku buang. Lanjut sekarang aku mau pindahin bunga mawar baby rose-nya. Ini aku beli online beberapa bulan yang lalu dan sekarang udah berbunga. Udah berbunga 2 atau 3 kalian gitu dan pernah aku pangkas juga. Bunga mawar baby rose ini bunganya kecil-kecil, kecil banget. Warnanya agak pink gitu. Sekarang aku lanjut bersihin bunga adeniumnya. Ini udah ada potnya, tinggal aku tambahin media tanam aja dan aku bersihin gulma-gulmanya. Oke lanjut, sekarang aku mau tanam bunga cocor bebeknya. Aku kurang tahu ini cocor bebek jenis apa. Tapi dia itu agak beda daripada cocor bebek pada umumnya. Daunnya kecil-kecil dan bunganya itu warna merah kecil-kecil juga. Kalau cocor bebek pada umumnya itu daunnya lebar-lebar dan bunganya itu nggak berwarna dan cukup besar. Bunga cocor bebek jenis ini kalau dia kena panas sinar matahari yang cukup, itu daunnya warna merah agak kemerahan gitu. Sementara kalau dia nggak terkena sinar matahari yang cukup, kayak yang aku tanam ini, daunnya jadi hijau. Menurut aku ini cocor bebek yang paling cantik sih, makanya aku tanam ini. Ini aku tanam jadi beberapa pot karena emang di rumah lumayan banyak. Sekarang aku mau lanjut tanam bunga begonianya. Ini juga banyak banget di rumah. Di depan toko aja aku taruh 3 pot yang ukuran besar gitu.
Sengaja aku taruh di depan, jadi kalau ada yang pengen bisa langsung ngambil di situ. Dan walaupun diambil berkali-kali, tanaman ini cepat banget tumbuhnya, cepat banyak. Bunga begonia ini kalau berbunga warnanya cantik banget. Maksudku bunganya warnanya cantik banget, pink gitu, pink yang baby pink gitu, bukan pink panta. Daunnya ini aku potong aja, aku tanam tunasnya biar lebih cepat tumbuhnya. Sebenarnya kalau kita mau tanam dari daunnya juga bisa loh. Mirip sama perkembangbiakan tanaman cocor bebek, cuma itu prosesnya agak lama. Jadi kalau kita mau cepat, mending tanam tunasnya aja kayak aku. Pas lagi sibuk-sibuknya nanam bunga, tiba-tiba turun hujan. Bunganya langsung disiram sama air hujan, jadi aku nggak perlu lagi buat nyiram tanaman hari ini. Abis hujan aku lanjut bersihin tanaman kaktusnya. Ini banyak banget yang mati dan hampir mati karena kena jamur dan busuk akar. Jadi sekarang ini kaktusnya mau aku bongkar semua, aku ganti media tanamnya. Abis dibongkar, tanaman kaktusnya mau aku rendam di air garam supaya bakteri yang menyebabkan busuk batang, busuk daun, nggak ada daunnya, busuk akar, dan jamur itu pada mati semua. Sementara nunggu kaktusnya direndam, aku siapin dulu tempat untuk naruh bunganya. Karena aku nggak punya rak untuk naruh bunga, jadi ini aku pakai bata merah bekas renov beberapa bulan lalu. Ini bata merahnya aku susun memanjang supaya muat banyak tanaman. Nah, sekarang bunga yang udah aku siapkan sebelumnya, sekarang aku pindahin ke bata merah yang udah aku susun tadi. Hampir seharian full menata tanaman dan bunga yang ada di halaman rumah, ini cukup menguras tenaga. Tapi nggak tahu kenapa aku lebih suka capek kerja kayak gini daripada capek duduk di depan laptop atau komputer. Walaupun aku sarjana komputer, aku nggak begitu suka pekerjaan yang berkutik di depan komputer. Kayak membosankan aja gitu menurut aku. Nah, ini kaktus yang tadi aku rendam, sekarang udah aku tanam di dalam pot. Ini tinggal dipindah aja ke tempat yang udah aku siapkan. Aku nggak tahu kenapa dulu aku suka banget ngoleksi kaktus. Aku ngoleksi berbagai jenis dan varietas. Tapi kebanyakan pada mati gara-gara nggak keurus. Oke teman-teman semua, ini dia bunga yang udah aku tata hari ini. Sebenarnya sih nggak banyak perubahan dari sebelumnya. Cuma tambahan bunga yang ada di tembok dan bersihin tanaman bunga yang sudah ada. Sekarang bunganya jadi lebih rapi, lebih bersih, dan enak dilihat. Sekian dulu untuk video aku hari ini. Jumpa lagi dengan aku Yani Lailatul di video-video selanjutnya. Bye-bye!